demokrasi adalah salah satu tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat. Menurut Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 edisi revisi tahun 2024, salah satu topik yang disarankan untuk jenjang SMA adalah merancang alur pemilihan OSIS di satuan pendidikan. Inilah yang menjadi pertimbangan sekolah untuk melaksanakan P5 dengan mengangkat tema suara demokrasi pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 bertepatan dengan habisnya masa kepengurusan OSIS periode tahun 2023-2024. Saya Ratri Romadona, guru di SMA Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam praktek baik ini, saya mengangkat tentang pelaksanaan P5 di kelas 10 dengan sistem blok selama 7 hari dengan jumlah jam sebanyak 65 jam pelajaran. Sebelum proyek dimulai, kepala sekolah membentuk tim P5 yang terdiri dari 3 orang tim inti dibantu oleh 4 orang tim pelaksana. Peran saya di sini adalah sebagai sekretaris tim P5. Tim inti merancang alur dan modul proyek yang akan digunakan. Hasil diskusi ini kemudian dibawa ke rapat kecil bersama tim pelaksana. Karena pada gelar karya nanti adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, kami juga melibatkan pengurus OSIS dan MPK yang masih menjabat. Pada pelaksanaannya nanti, proyek ini dirancang semirip mungkin dengan alur pelaksanaan pemilu di Indonesia. Alur pada modul proyek pun dirancang mulai dari tahap pengenalan, tahap kontekstual, dan tahap aksi, tahap refleksi, serta tahap tindak lanjut. Karena pelaksanaan P5 menggunakan sistem blok, maka kami melibatkan semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 10 sebagai fasilitator yang memfasilitasi selama kegiatan P5 sesuai jadwal mengajarnya. Agar semua guru mempunyai pemahaman yang sama, kami melakukan sosialisasi modul proyek kepada semua guru yang menjadi fasilitator. Hal ini juga kami lakukan kepada siswa. Modul dibuat per hari dengan kegiatan yang sudah terstruktur pada setiap jam pelajaran, serta target yang harus dicapai siswa dalam menyelesaikan tagihan setiap harinya. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok tiap kelas yang beranggotakan 5-6 siswa per kelompok. Pada pelaksanaannya dimulai dari tahap pengenalan. Guru juga menguatkan tentang tema yang akan dilaksanakan pada kegiatan P5, yakni suara demokrasi. Siswa juga ditugaskan untuk menggali informasi tentang hakikat demokrasi di Indonesia dan sistem pemerintahan yang dianut di luar negeri. Di tahap pengenalan, siswa juga melakukan diskusi dan pengamatan bersumber dari internet tentang demokrasi di Indonesia. Mereka juga mengamati petunjuk teknis atau juknis pemilihan umum di Indonesia. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa mendapat informasi tentang apa tugas dan fungsi KPPS, Bawaslu, dan KPU, serta informasi lain terkait dengan pelaksanaan pemilu dan tahapannya. Tahap kontekstual adalah tahapan di mana siswa kelas 10 dipersiapkan untuk terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Tujuan dari tahap ini adalah menyiapkan kegiatan simulasi pemilu dengan menyiapkan 2 TPS di tiap kelas. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok besar yang akan mengelola TPS. Ada yang berperan sebagai 1 orang Bawaslu, 2 orang KPU, dan 3 orang KPPS. 1 orang keamanan dan 1 orang penjaga kotak suara di tiap TPS. Mereka juga menyiapkan calon yang akan diusung. Selebihnya berperan sebagai tim publikasi dan logistik. Keamanannya nanti di sini 1, depan pintu 1. Jadi 2 jadi kecil jadi 19. Pemuda adalah harapan bangsa.
Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah menyiapkan pemuda yang cakap dalam berbahasa. Ini dapat dilatih dengan berbicara di depan umum. Calon yang telah disiapkan oleh tiap kelompok wajib melakukan kampanye penyampaian visi misi yang telah didiskusikan dalam kelompoknya. Kampanye ini didokumentasikan dalam bentuk video dan wajib dipublikasikan ke channel YouTube kelas. Menuju simulasi pemilu, semua tim bekerja sesuai tugas dan fungsinya, mulai dari poster atau iklan tentang pemilu, menyempurnakan kotak suara dan bilik suara, menyiapkan data pemilih tetap, undangan, surat suara, formulir berita acara, hingga kertas rekapitulasi perhitungan suara. Kegiatan berikutnya adalah kolaborasi dua kelas. Perwakilan masing-masing TPS memberikan surat undangan kepada kelas yang sudah ditentukan. Pada proses ini ditanamkan etika dan sopan santun ketika mengunjungi kelas lain. Pada saat pembagian undangan, para calon yang diusung juga menyampaikan visi misinya di depan kelas yang dikunjungi. Misi kami adalah menjadi jembatan antara siswa dan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Saatnya simulasi pemilu. Petugas KPPS menyiapkan TPS sesuai rancangan yang telah didiskusikan sebelumnya. Ketika semua telah siap, simulasi pun dilakukan hingga tahap penghitungan suara dan penentuan pemenang. Dari semua tahapan yang dilakukan, setiap tugas siswa baik individu maupun kelompok dituangkan dalam LKPD. Pada modul proyek juga disematkan kode batang yang berisi informasi pendukung untuk memperluas wawasan siswa. Setiap LKPD yang dikerjakan dan aktivitas yang dilakukan didokumentasikan ke dalam Google Sites di setiap kelompok. Inilah yang menjadi portofolio siswa pada kegiatan P5. Untuk memperkuat wawasan siswa mengenai peran KPU dan Bawaslu, kami mengundang kedua lembaga tersebut untuk berbagi dan berdiskusi bersama siswa. Sebelum memulai aksi yakni pemilu raya berupa pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMAN 1 Martapura, Panitia P5 bersama panitia dari OSIS dan MPK melakukan rapat pemantapan untuk memastikan semua persiapan dan kelengkapan kegiatan termasuk kesediaan logistik, memastikan semua undangan sudah tersebar, dan mengkoordinasikan peran dan tugas masing-masing. Debat pasangan calon atau paslon ketua dan wakil ketua OSIS diselenggarakan secara terbuka di area lapangan sekolah dan dihadiri oleh seluruh siswa dan guru serta tenaga kependidikan. Ada dua paslon yang mengikuti pemilu raya kali ini. Debat dibagi dalam beberapa segmen. Jadi suatu inspirasi ya. 4. Rangkaian debat dipandu oleh moderator. Kami memiliki yang sama melibatkan sebagai dari sekolah, ketua organisasi, pemilihan rumah, kasasi dan komisi siapa kami utama yang akan mengambil undangan silakan dipersiapkan dirinya. Dan apa yang menurut kita ternyata melanggar Apakah kalian mengambil Tahap aksi adalah pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Martapura. Peran kelas 10 pada pemilu OSIS ini adalah sebagai anggota KPPS dan keamanan. Sedangkan peran Bawaslu dipegang oleh panitia dari MPK dan OSIS. Ketua KPU dan anggotanya adalah dari panitia P5, koordinator P5, dan siswa dari MPK. Ketua KPPS dari kelas 11 dengan pertimbangan mereka sudah melewati fase tema suara demokrasi yang sekarang dijalani oleh siswa kelas 10. Sedangkan saksi dipilih oleh masing-masing pasangan calon ketua OSIS sebanyak 1 orang saksi per calon untuk 1 TPS. Untuk memfasilitasi lebih dari 1.000 daftar pemilih tetap atau DPT yang terdiri dari siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, kami menyiapkan 20 TPS yang tersebar di lingkungan sekolah. Tiap TPS terdiri dari 7 petugas KPPS, 1 anggota Bawaslu,
1 anggota KPU, dan 2 saksi dari 2 calon ketua dan wakil ketua OSIS. Peran panitia P5 adalah sebagai koordinator regional. 1 orang panitia mengkoordinir 3-4 TPS dibantu oleh anggota MPK sebagai pemantau lapangan. Seluruh warga SMA Negeri 1 Martapura menyambut pemilu raya dengan datang ke TPS-TPS dengan membawa undangan yang telah diterimanya. Pemungutan suara itu paslon nomor 1 ini alhamdulillah mendapatkan suara yang terbanyaknya. Terima kasih dan sebaik-baiknya untuk dukungan dan kepercayaannya kepada Pasangan terpilih dilantik oleh Kepala SMA Negeri 1 Martapura dengan disaksikan oleh seluruh warga sekolah. Mengajarkan siswa SMA tentang suara demokrasi bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan juga merupakan investasi untuk menjawab tantangan masa depan. Setelah mengikuti kegiatan P5 kemarin, ini adalah pengalaman pertama. Saya mendapatkan hal-hal baru seperti mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Bawaslu, KPU, dan KPPS. Mengetahui bagaimana cara kerjanya Google Site. Guru hebat